Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Pada subuh hari ini kita mengaji mungkin hanya sekitar 20-25 menit. Seperti yang Bapak Ibu dengarkan barusan, bahwa tadi malam kami dapat kabar telah meninggal ayah dari istri saya, dari Umi. Jadi kami harus segera menuju ke Bantar Lagung. Namun saya tidak liburkan karena mengingat sudah dipersiapkan segalanya, jadi paling kurang kita mengaji sekitar 15-20 menit. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antaranya adalah bagaimana hukumnya menguburkan jenazah ketika sedang atau meninggal di tengah lautan, dan kita mendapatkan jawaban bahwa selayaknya ditunggu menuju ke daratan kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dibolehkan menenggelamkan jenazah, dan disyaratkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i membuat papan di antara kedua sisi jenazah, lalu diberatkan dengan batu atau sesuatu yang bisa membuat tenggelamnya jenazah. Jadi boleh menguburkan jenazah di tengah lautan dengan cara menenggelamkannya. Baik. Berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu tentang at-talqin ba'da ad-dafni. Apa hukumnya melakukan talqin setelah menguburkan jenazah. Ini kan kita sering melihat sebuah fenomena setelah jenazah dikuburkan, ada seseorang yang kemudian membacakan talqin, yang isi talqin itu adalah intinya meringankan jenazah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi di antaranya isinya, kalau engkau ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah, begitu-begitu dan seterusnya. Nah, apakah ini boleh atau tidak? Jadi ada perbedaan pandangan dalam masalah ini, Bapak Ibu. Tidak disepakati hukum mentalqinkan jenazah setelah dikuburkan. Pandangan yang pertama, menurut Hanafi dan Maliki bahwa tidak ada sunnah untuk mentalqinkan jenazah setelah dikuburkan. Tidak ada. Kenapa begitu? Karena bahasa Nabi, itu hadis yang berbunyi laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan jenazah di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Itu talqin di situ menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah talqin untuk orang yang akan meninggal.
bukan orang yang sudah meninggal. Jadi talqin itu untuk orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu kata mazhab Hanafi dan Maliki. Jadi bukan yang dimaksud oleh Nabi adalah talqin setelah meninggalnya. Jadi ini pandangan dari mazhab Hanafi dan Maliki, sekaligus mereka juga mengatakan bahawa apabila telah meninggal seseorang, maka terputuslah amalnya. Ya, salah satunya dia dia tidak mendapatkan manfaat dari talqin orang yang masih hidup. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ternyata talqinul mayyit al-mukallaf ba'da ad-damni mustahabbun. Sunnah hukumnya mentalqinkan jenazah setelah dikuburkan. Jadi menurut Syafi'i dan Hambali sunnah. Wa yuq'adu al-mulaqqin 'inda ra'sil qabr. Bahkan orang yang akan mentalqinkan hendaknya duduk di kepala kuburan. Duduk di kepalanya, bahagian kepala kubur, lalu barulah dibaca talqinnya. Ini kalau bentuk talqin yang ditulis di dalam beberapa kitab Syafi'i, di antaranya ya Abdullah ibnu Ummatillah, uzkur ma kharajta alaihi min darid dunya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna al-jannata haq wa an-nara haq wa anna al-ba'sa haq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur wa annaka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina ikhwana. Ini berdasarkan hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mazhab Syafi'i dan Hambali menyunnahkan untuk membaca talqin. Makanya amalan ini kita dapatkan di negara-negara yang menyandarkan diri pada mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi tidak semuanya juga melakukannya. Ya, karena sebahagian bahkan menyatakan tidak ada itu talqin. Sekarang Arab Saudi sendiri yang bermazhab Hambali juga tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Artinya walaupun mazhabnya mengatakan ini sunnah, tetapi sebahagian juga tidak melaksanakan. Mungkin menimbang ada pandangan lain yang mungkin dianggap lebih kuat daripada sunnah mentalqinkan jenazah. Mana dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan Hambali yang menyatakan sunnahnya mentalqin setelah dikuburkan? Ya. Di antaranya ayat Allah surat Az-Zariyat ayat 55, yaitu wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah, karena peringatanmu bermanfaat sesama mukmin. Jadi secara umum Allah mengatakan berilah peringatan. Tak disebutkan peringatan untuk orang hidup, peringatan untuk yang sudah mati. Di sini diambil dalil umum. Berilah peringatan. Makanya isi talqin itu dianggap sebagai bahagian daripada memberi peringatan. Artinya engkau kalau ditanya maka jawablah ini. Itu termasuk memberi nasihat atau peringatan. Nah, kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali melihat bahawa bahasa hadis tadi, yaitu laqinu mautakum, talqinkan jenazah yang mati di antaramu, itu mautakum itu juga bermakna yang sudah meninggal. Dia bisa bermakna sebelum meninggal, juga dia bisa bermakna sudah meninggal. Makanya mazhab ini menyatakan tentang disunnahkan melakukan talqin. Nah, pengarang kitab atau Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah
Itu setelah menyatakan tentang perbezaan pandangan tentang hukum mentalqinkan jenazah, beliau memberi pandangan dengan mengatakan wal haq fi taqdiri, dan yang sebenarnya menurut pendapatku ma'al qailina bi'adami sunniyatil talqin. Beliau ternyata menyatakan aku lebih berpihak kepada pendapat yang menyatakan tidak sunnah talqin. Tidak sunnah talqin setelah meninggal. Padahal beliau ini bermazhab Syafi'i. Ini pengarang kitab ini bermazhab Syafi'i. Ya, ulama besar di Syria, juga lulusan Al-Azhar. Tapi beliau mengatakan bahwa menurutku tidak ada sunnahnya melakukan talqin. Wadh-dhahir anna al-mustahab lidzalika humus sahabah. Karena yang menyunnahkan talqin itu hanya di kalangan para sahabat. Jadi menurut beliau ini tidak merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya sekedar apa yang dilakukan oleh amalan-amalan beberapa sahabat. Tapi ini kan beliau mengatakan menurutku tidak ada sunnahnya. Jadi kalau sudah bahasa menurutku, maka ini juga termasuk ijtihad beliau. Oleh karena itu kesimpulannya, karena tidak ditemukan satu dalil yang pasti tentang talqin, karena semuanya berasumsi di atas hadis Nabi, maka talqin boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kalau yang mau melakukannya silahkan, karena masih ada dalil-dalil umum yang menyatakan dan ijtihad di atas makna hadis yang berbeda. Tapi mau ditinggalkan pun silahkan, tidak dilakukan itu juga tidak mengapa. Yang jangan kita urusan-urusan seperti ini yang masih khilaf tapi kita jadikan seakan-akan sudah ada keputusan. Jadi kita langsung menjustifikasi seakan-akan ini bid'ah. Jadi kan ada orang yang kadang-kadang waktu menjawab apa hukumnya talqin langsung keluar fatwa bid'ah itu talqin itu. Padahal waktu kita buka kitab ternyata para ulama tidak membid'ahkannya, yang ada antara sunnah dan tidak sunnah. Jadi kalau begitu ya silahkan yang mau melakukan, tidak usah buat ribut di tengah-tengah proses penguburan itu. Baik, sedikit lagi. Kemudian apa hukumnya menguburkan di dalam peti, ad-dafnu fit tabut atau sunduq? Apa hukumnya menguburkan jenazah di dalam peti? Bolehkah membuat peti lalu peti itu langsung dimasukkan ke dalam liang kuburan? Ad-dafnu fit tabut, menguburkan jenazah di dalam peti, kata para ulama, huwa min sunnatin nasara. Sebenarnya itu adalah kebiasaannya kaum Nasrani, ya, lidafni amwatihim, untuk menguburkan orang-orang yang mati di antara mereka. Wa yasta'milu 'indana li halatil 'uzr. Para ulama mengatakan sebenarnya itu bukan amalan kita, namun kita masih boleh melakukannya li halatil 'uzr, kalau dalam keadaan uzur. Uzur itu maksudnya tidak bisa kita kuburkan tanpa peti. Dan ini keadaan ini yang menyebabkan para ulama kemudian mengambil pemahaman boleh tapi dengan beberapa perkara, dengan beberapa sebab. Menurut Hanafi, la ba'sa bi ittikhazi tabut. Hanafi mengatakan tidak mengapa menggunakan peti, ya, walaupun dari kayu atau dari besi, indal hajah, kalau dibutuhkan. Mana contoh dibutuhkan? Karakhawatil ard, seperti tanah yang longsor. Jadi baru boleh gunakan peti, masukkan ke dalam kalau tanahnya longsor. Jadi tidak bisa digali dengan baik, jatuh tanahnya lagi. Nah, itu baru dibolehkan menggunakan peti. Au limaitil bahr, atau seperti menguburkan jenazah di lautan. Nah, itu masukkan ke dalam papan peti, itu baru boleh. Ya. Kemudian menurut mazhab Maliki, lebih utama al-aula adamud dafni fit tabut. Yang lebih utama jangan kuburkan di dalam peti. Ya, tapi langsung
terkena dengan tanah. Nah, menurut mazhab Syafi'i, yukrahu dafnul mayyit fi tabut. Makruh hukumnya menguburkan jenazah di dalam peti illa fi ardin rakhawah, kecuali di tanah yang longsor atau tanah yang jatuh seperti berpasir. Jadi kita lihat jawaban para ulama sebenarnya menghindar dari menguburkan jenazah dengan peti. Nah, kita hari ini kadang-kadang menggunakan peti untuk mengangkat jenazah. Dan saya lihat kebiasaan membuat peti, tapi di bawahnya kain yang di punggung jenazah itu kain, sehingga waktu peti itu saya lihat lebih kepada untuk mengangkat jenazah. Begitu diturunkan, maka papan di bawah punggung jenazah itu dilepaskan, dan nanti peti kanan kiri itu dijadikan penutup liang lahat. Itu masih okey. Namun yang jangan lakukan adalah menguburkan jenazah dalam peti sehingga jenazah tidak bersentuhan dengan tanah. Nah, itu hindari Bapak Ibu. Karena ini betul-betul keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Nasrani jangan ditanya. Mereka ini memang menggunakan peti, bahkan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti itu dihias. Makanya mereka ada satu job namanya perias jenazah. Jadi jenazah itu dirias, di make up. Kenapa begitu? Dianggap bahwa dia akan menuju ke surga, maka dirias lebih dahulu. Lalu diberikan bekal. Saya pernah lihat itu, diberikan bekal. Nanti ada yang kasih dalam peti itu dimasukkan peralatan makan. Lalu kemudian diberikan bekal berupa uang untuk melanjutkan hidup di akhirat atau di surga. Nah, inilah kebiasaan dalam pemikiran yang sesat. Kita tidak, modal kita hanya kain kafan, dan sunnah hukumnya masuk ke liang lahat dan langsung bersentuhan dengan tanah. Artinya kain dan tanah langsung bersentuhan. Bahkan begitu mau keluar dari liang lahat disunnahkan membuka tali-tali pengikat jenazah. Jadi ini berhubungan dengan supaya cepatnya pembusukan. Ini tidak terhalang dengan peti kayu. Kemudian apa hukumnya? Ini terakhir, apa hukumnya berziarah ke kuburan? Artinya sunnah atau hanya sekedar boleh? Para ulama bersepakat mengatakan bahawa kalau untuk laki-laki, maka la khilafa baina ahli ilmi fi ibahati ziyaratihim al-qubur. Dibolehkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur kapanpun. Kapanpun bagi laki-laki silakan ziarah kubur. Dan bahkan ziarah kubur itu dianjurkan karena bisa memperbanyak mengingat kematian. Yang namanya mengingat kematian, ya tidak perlu menuju ke kuburan yang jauh-jauh. Dengan datang ke kuburan di samping rumah pun sudah memperbanyak mengingat kematian. Bagi orang yang masih punya rasa takutnya kepada Allah. Tapi tidak semua orang bisa dapat itu. Penggali kubur, Pak, hampir tiap hari mungkin itu ada job menggali kubur, tapi tidak solat. Dan mereka tahu bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam lubang yang mereka selama ini terbiasa menggalinya, tapi tidak solat. Makanya sentuhan hati itu perlu iman. Nah, kita ini yang laki-laki tidak ada halangan untuk menziarahi kubur. Nah, bagaimana hukumnya dengan perempuan? Nah, di sinilah kemudian dibicarakan tentang bagi perempuan boleh tidak berziarah kubur, datang lalu mengunjungi kuburan di hari-hari tertentu.
Jumhur ulama mengatakan bagi laki-laki sunnah untuk mengingat kematian, namun bagi perempuan makruh melakukan ziarah kubur selama ziarah kubur itu memperbaharui kesedihannya. Jadi bagi perempuan itu makruh kalau dengan ziarah itu malah membuat dia memperbaharui kesedihan. Maksudnya memperbaharui kesedihan, pulang dari kuburan, kata taha-taha long. Jadi ini menyebabkan perempuan kadang-kadang terbeban fikiran dan perasaan dengan berziarah kubur, maka di saat itu lebih bagus tidak usah melakukan ziarah kubur bagi perempuan. Namun kalau seandainya itu tak terjadi, seandainya itu tidak terjadi, artinya seorang perempuan kuat dan ziarah kubur tidak menyebabkan dia mendapatkan kesedihan yang baru, tidak membuat terbeban pikirannya, maka tidak mengapa dia untuk melakukannya kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhina an ziyaratil kubur, kata Ummu Atiyah, kami dilarang oleh Rasulullah untuk menziarahi kubur. Walam yu'zam alaina, walam ya'zam alaina, dan tapi Rasulullah tidak mengatakan itu dengan tegas sekali. Maksud Ummu Atiyah, Rasulullah melarang kami ziarah kubur, tapi beliau tidak terlalu tegas ketika menyebutkan larangan itu. Ini menunjukkan ada sisi-sisi yang dibolehkan, namun makruh kalau terjadi sesuatu. Begitu sampai di kubur meratap, lalu mengeluh di depan kuburan, itu menjadi makruh bagi perempuan untuk berziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melarang perempuan di awal-awal keislaman untuk berziarah kubur. Tapi kemudian setelah bagus Islamnya, Rasulullah mengatakan al-an fazuruha. Sekarang berziarahlah. Nah, suruhan berziarah sekarang itu maksudnya bukan wajib ziarah. Karena duluan dilarang, baru dibolehkan. Itu menunjukkan boleh, bukan menunjukkan wajib. Makanya perempuan ketika sudah bagus imannya, setelah beberapa tahun mengenal Islam, dibolehkan untuk menziarahi kuburan. Nah, ketika berziarah ke kuburan itu, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, yaitu mengucapkan salam. Sunnah mengucapkan salam. Enggak mesti di depan kuburan ayah dan ibu kita saja. Itu dari awal masuk ke area kuburan itu sudah sunnah mengucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk dari kaum mukminin, dan kami insyaallah segera menyusul kalian. Jadi itu sunnahnya dari masuk pintu gerbang pertama, pas masuk area kubur itu langsung Assalamualaikum. Boleh juga menggantinya ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan segera menyusul kalian. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucap salam apalagi yang disunnahkan memperbanyak untuk mendoakan jenazah. Jadi mendoakan itu sebenarnya tidak mesti di depan kuburan. Cuma ketika kita berziarah, maka disunnahkan untuk mendoakan jenazah yang ada di tempat itu, baik jenazah orang tua kita atau jenazah yang lain. Maka semua penduduk kubur itu mengambil manfaat, dan kita termasuk dapat pahala mendoakan sesama mukmin. Nah, bolehkah membaca sesuatu, apakah baca Yasin ataukah baca ayat-ayat yang lain? Ini juga khilaf di antara ulama. Mazhab Hanafi menyunnahkan untuk membaca, dan dibolehkan membaca Yasin atau ayat-ayat yang lain. Namun ini tidak ditemukan dalil-dalil khusus yang menyatakan itu. Jadi lebih sebenarnya kepada doa yang lebih utama untuk
untuk datang berziarah di kuburan. Nah, kemudian makruh hukumnya ketika datang di kuburan itu melakukan perkara-perkara yang menimbulkan kesyirikan. Jadi makruhnya kalau belum syirik, kalau sudah masuk pada syirikan itu malah haram. Ya. Jadi termasuklah diantaranya kadang-kadang menyembah kuburan, artinya menyembah kuburan menjadikan dia sebagai alat untuk dikabulkan permintaan kita. Ini kan sering ada orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, datang kuburan untuk minta wangsit, meminta sesuatu dengan memakai perantara dari kuburan. Itu tak boleh. Nah, itu tak boleh kalau memakai perantara dari kuburan tersebut. Nanti ada yang datang lalu mencium-cium batu nisan. Tidak ada sunnahnya untuk mencium batu-batu nisan yang ada di situ. Mazhab Hanafi menambahkan termasuklah yang disunnahkan ketika masuk area kuburan adalah melepaskan sandal. Itu masuk dalam keadaan tidak bersandal. Termasuk itu yang disunnahkan berdasarkan riwayat hadis dari Bushair Ibnul Khassasah yang ditegur oleh Nabi ketika beliau masuk ke area kuburan dengan sandal. Jadi intinya tidak baca apapun, Assalamualaikum, kemudian duduk merenung, mendoakan sudah cukup. Tidak perlu membuat perkara-perkara yang berlebihan, apalagi sampai bawa makanan, kemudian meramin di kuburan. Lalu ada nanti yang salat di depan kuburan, itu semua tidak dianjurkan juga tak dibolehkan. Jadi jangan membiasakan perkara yang sebenarnya malah menimbulkan masalah akidah. Baik. Jadi ini Bapak Ibu perkara yang kita bisa sampaikan pada subuh hari ini. Mohon maaf saya tidak buka lagi pertanyaan karena kami harus segera menuju ke Pantun Labu untuk mengurusi jenazah daripada mertua. Demikian kita tutup untuk subuh hari ini, dan minggu depan, Sabtu depan saya betul-betul tak ada. Kalau hari ini setengah tak ada. Minggu depan saya betul-betul tak ada kerana hari Jumaat kami harus mengantarkan anak ke Banda Aceh kembali ke pesantren. Jadi kita liburkan dulu di Sabtu yang akan datang. Demikian, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.